Halo Bor, jumpa lagi kita di channel Kode Dodo Film. Gimana nih kabar kalian Bor? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Bor. Kali ini gue akan membahas kelanjutan dari drama Cina Hidden Love episode 9. Yang sebelumnya Zhang Zi membawa Jiasu ke rumah sakit karena sakit perutnya yang semakin parah. Alhasil Jiasu malah dioperasi karena terkena penyakit usus buntu angkut. Zhang Zi yang menunggunya selama Jiasu operasi mendapat telepon dari ibunya. Dari sini akhirnya Zhang Zi mengetahui bahwa Jiasu tidak memiliki keluarga lagi. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Untuk itu siapkan tisu dan lemaskan jari-jari kalian. Langsung saja kita ke spoilernya. Zhang Zi yang membantu membasuh wajahnya, Jiasu santai saja menutup matanya. Tidak sadar kedekatan mereka membuat Zhang Zi makin terpesona terhadapnya. Namun tiba-tiba Jiasu membuka matanya sehingga langsung menatap Zhang Zi. Yang jelas saja membuat Zhang Zi begitu terpanah. Hingga akhirnya Jiasu tiba-tiba memecahkan keheningan dengan bertanya apakah Zhang Zi sudah selesai menyiapkannya. Baru sadar Zhang Zi buru-buru menjauh ke toilet lagi untuk menenangkan jantungnya yang berdebar-debar sambil diam-diam menggerutui Jiasu yang tiba-tiba membuka matanya. Enggak ngomong-ngomong. Saat dia keluar toilet, tak lama kemudian dia mendapati Jiasu masih berkutat dengan HP-nya. Dia sungguh berdedikasi pada pekerjaannya. Dan baru berhenti saat Zhang Zi mengingatkannya untuk istirahat. Zhang Zi sendiri tidak bisa tidur apalagi dengan keberadaan Jiasu di sampingnya. Akhirnya dia mengecek HP-nya yang dari tadi belum tersentuh dan mendapati beberapa miss call dan pesan dari teman-temannya yang mengkhawatirkannya. Awalnya Zhang Zi mau bilang ke mereka bahwa kakaknya sakit, tapi sedetik kemudian dia langsung meralatnya. Jelas karena dia tidak ingin menganggap Jiasu sebagai kakaknya, tapi juga tidak ingin memberitahu mereka detailnya. Jadi dia hanya memberitahu mereka kalau kerabatnya sedang sakit. Jadi dia tidak akan pulang malam ini. Selain itu juga ada voice note dari Jiangming yang memberitahu kalau dia sudah menunggu di pintu bioskop. Namun dia asal putar voice note-nya. Suaranya terdengar kencang banget yang sontak saja membuat Zhang Zi jadi panik mematikannya. Dia pikir dia aman karena Jiasu sepertinya sudah tidur. Tapi semenit kemudian Jiasu tiba-tiba bersuara dan kepo menanyakan siapa orang yang mengajak Zhang Zi kecil nonton. Dengan alasan kalau dia akan membantu Zhang Zi untuk menilai orang itu baik atau tidak. Zhang Zi masih kecil, takutnya ditipu dan dipermainkan oleh orang. Kalau diceritakan bisa semalaman baru selesai, ada banyak sekali, kata Zhang Zi. Oh, Zhang Zi kecil kita ternyata populer juga ya, kata Jiasu. Tentu saja aku kan cantik, jawab Zhang Zi. Jiasu tidak menanggapinya lagi, Zhang Zi pun jadi bingung. Maka kemudian dia dengan sengaja mengungkit umurnya Jiasu yang sudah tua dan mengingatkan Jiasu untuk tidur cepat. Dan tidak usah kepo dengan kehidupan anak muda sepertinya. Dia cerita pun Jiasu tidak akan mengerti. Keesokan paginya Zhang Zi membantu Jiasu menyeka wajahnya lagi. Namun kali ini dia melakukannya dalam jarak agak jauh dan agak canggung daripada kemarin. Setelah itu dia pamit mau kuliah dulu. Dia akan kembali nanti malam. Katakan saja kalau Jiasu minta dibawakan apapun. Kalau begitu Jiasu memintanya untuk pergi ke rumahnya untuk mengambilkan laptopnya. Soalnya dia harus bekerja. Zhang Zi pun tidak setuju. Dia kan masih sakit, lebih baik istirahat saja. Pokoknya dia tidak mau mengambilkannya. Kalau yang lain boleh saja. Jiasu geli mendengarnya dan langsung pura-pura mengeluh. Zhang Zi kecil benar-benar sudah dewasa ya, bahkan sudah bisa mengajarinya sekarang. Memang sudah dewasa, sudah bukan anak-anak lagi, ujar Zhang Zi menegaskannya. Zhang Zi hampir telat setibanya di kelas. Ningwei berusaha memberitahunya bahwa Jiangming kecewa karena kemarin dia tidak datang. Tapi Zhang Zi dengan cepat membungkam mulutnya, sama sekali tidak peduli. Namun setelah kelas selesai, dia tak sengaja bertemu dengan Jiangming di depan lapangan. Jadi Zhang Zi pun meminta maaf kepadanya karena semalam tidak bisa datang dan menjelaskan alasannya karena ada kerabatnya yang tiba-tiba sakit. Sebagai gantinya Zhang Zi berjanji akan mengajak Jiangming nonton akhir pekan depan. Jiangming pun jelas senang, sama sekali tidak sadar kalau Zhang Zi sebenarnya sama sekali tidak memiliki pemikiran yang sama dengannya. Tak lama kemudian Zhang Zi pun tiba di apartemen Jiasu dan mendapati ada foto mereka bersama saat wisudanya Jiasu.
Juga ada foto Jiasu bersama mendiang ibunya. Zhangzi pun langsung menyapa dan memperkenalkan dirinya pada foto ibu. Kemudian dia mengalihkan fokus ke tujuan utamanya, mengepak beberapa bajunya saja termasuk dalamannya. Tentu saja Zhangzi terlalu canggung untuk bagian yang terakhir itu. Jadi dia asal saja melemparkannya ke dalam tas langsung dari laci penyimpanannya, biar tidak menyentuhnya secara langsung. Di meja dia melihat laptop yang diinginkan oleh Jiasu. Dia jadi galau antara tak ingin menurutinya tapi juga tak enak. Tak lama kemudian Zhangzi pun keluar, namun dia tidak sadar kalau dia bertemu dengan Jiang Ying. Pastinya Jiang Ying datang mau menemui Jiasu. Awalnya berusaha bersikap manis dan santun, namun seketika berubah jadi emosional dengan cepat saat gedoran pintunya tak mendapat jawaban. Setibanya kembali di rumah sakit, Zhangzi mendapati ranjang sebelah sudah ada penghuninya, seorang kakek yang sekarang sedang di luar. Yang tidak Jiasu sangka ternyata Zhangzi berbaik hati membawakan laptop kerjanya. Tapi dia tetap memperingatkan Jiasu untuk tidak bekerja terlalu keras karena Jiasu masih sakit. Jiasu pun mengiyakannya dan berjanji akan mematikan laptopnya sebelum jam 10. Tepat saat itu juga pasien kakek sebelah datang dan langsung mengira kalau Zhangzi adalah istrinya Jiasu. Jiasu berusaha menjelaskan bahwa Zhangzi ini adalah adiknya dan bahkan mereka tidak menikah. Tapi ternyata si kakek budak tidak menangkap bagian adiknya dan cuma mendengar bagian tidak menikahinya. Kakek langsung heboh menceramahi Jiasu untuk segera menikahi si nona kecil cantik ini. Jangan biarkan orang cantik kecil ini menunggu terlalu lama, nanti direbut orang. Lagian umur Jiasu sudah tidak muda lagi. Jiasu akan menyesal telah sampai kehilangan nona kecil cantik ini dan pandai menjaga orang ini. Zhangzi pun canggung ingin menjelaskan, tapi Jiasu tiba-tiba menyela duluan dan santai saja mengiyakan saran kakek. Malas berdebat lebih lanjut, makanya dia iyakan saja biar cepat selesai, anggap saja candaan. Namun sayangnya dia tidak sadar kalau Zhangzi tidak menyukai candaan semacam ini. Makanya Zhangzi langsung berusaha menjelaskan pada kakek bahwa Jiasu ini bukan pacarnya, lebih cocok jadi ayahnya. Namun si kakek budak ini malah tambah salah paham kalau Jiasu adalah ayah dari anaknya Zhangzi dan menjadi semakin semangat menyuruh mereka untuk segera menikah dan melahirkan anak secepatnya. Zhangzi pun akhirnya menyerah. Nyatanya Jiasu masih giat bekerja sampai tengah malam saat Zhangzi sudah tertidur nyenyak. Jiasu dengan lembut membenarkan selimutnya agar dia tidak kedinginan. Dan tampaknya dia terpesona saat memperhatikan wajah damai Zhangzi dalam tidurnya. Keesokan paginya Zhangzi baru bangun, tapi malah mendapati Jiasu masih bekerja. Jangan-jangan dia bekerja semalaman suntuk dan tidak tidur. Jelas saja Zhangzi langsung heboh mengomelinya. Sampai-sampai kakek tiba-tiba menyela, lagi-lagi menyuruh mereka untuk segera menikah. Saat Jiasu lagi-lagi berusaha menjelaskan kalau mereka tidak menikah, si kakek tambah heboh berceramah. Daripada ribut, Jiasu akhirnya mengalah saja dan mengiyakan saja saran kakek dan menyatakan bahwa mereka akan segera menikah. Kakek pun jadi senang. Kakek yakin mereka pasti akan bahagia bersama, soalnya mereka sangat cocok. Jiasu diperbolehkan pulang keesokan harinya. Kakek menasihati mereka untuk baik-baik. Jiasu ingin menjelaskan lagi, tapi kali ini malah Zhangzi yang langsung mengiyakan nasihat kakek daripada ribet harus mendengarkan ceramah kakek lagi. Dia langsung saja menyatakan bahwa mereka pasti akan menikah secepatnya. Jiasu pun sangat kaget dan tercengang mendengarnya. Zhangzi bersikeras membawakan barang-barangnya Jiasu dan tidak membiarkan Jiasu membawakan barang apapun. Tapi mukanya agak cemberut sepanjang jalan. Apakah dia marah? Kelak jangan sembarangan bercanda begini, ujar Zhangzi tak senang. Aku terlalu lama tinggal di rumah sakit jadi kelewat bosan. Jadi kelewat bosan itu artinya boleh mengambilku sebagai candaan. Zhangzi tak suka itu. Maksud dia tidak senang adalah dia tidak senang bahwa ini cuma sekedar candaan bagi Jiasu. Dia yakin bahwa bagi Jiasu hubungan mereka tak akan lebih dari sekedar hubungan kakak adik. Makanya Jiasu bisa bercanda seperti itu dengan entengnya. Pikiran itu membuatnya jadi sedih. Sehingga saat itu juga dia langsung menarik batas dengan menolak ajakan makan malamnya Jiasu. Dengan alasan masih banyak tugas kuliah yang harus dia kerjakan. Namun dia tetap perhatian dengan menulis berbagai not tentang jam makan obat. Makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan Jiasu.
mengingatkan Jiasu apa saja yang harus dia hindari dan tidak boleh dia lakukan demi kesembuhannya dan lain sebagainya. Setelah itu dia langsung pamit. Jiasu ingin mengantarkannya tapi Zhangxi tegas menolaknya. Bahkan saat Jiasu ngeyel, Zhangxi langsung meninggikan suaranya sehingga terdengar seperti marah. Karena Jiasu hanya menganggapnya sebagai adik, maka lebih baik menarik batas seperti ini. Zhangxi bahkan langsung mengubah nama kontak Jiasu dari yang awalnya kakak Jiasu menjadi kakak nomor 2. Jiasu jadi kepikiran terus gara-gara masalah ini. Makanya saat dia masuk kantor, dia langsung berkonsultasi dengan Sihon dan suaminya tentang masalah ini. Dia sama sekali tidak mengerti apa salahnya sehingga Zhangxi marah padanya. Lagian yang bercanda begituan kan si kakek, bukan dirinya. Menurut Sihon, Jiasu memang salah. Tidak seharusnya dia bercanda tentang masalah percintaan. Apalagi dengan gadis muda yang dulu pernah putus cinta. Sudah pasti dia sangat menjaga hatinya. Jiasu malah mencandainya seperti itu. Karena itulah Sihon menyarankan Jiasu untuk mengajak nona muda itu makan bersama dan meluruskan perkara ini. Dan yang paling penting, Jiasu harus berhati-hati dengan ucapannya. Gadis itu sekarang sudah dewasa, jadi Jiasu tidak boleh mencandainya. Sebagaimana dia mencandainya sewaktu gadis itu masih kecil dulu. Di tengah kegalauannya memikirkan Zhangxi, Jiasu malah tiba-tiba ditelepon oleh Jiang Ying. Masih bersikeras menolak putus hubungan dengan Jiasu dan tidak terima ditinggalkan Jiasu begitu saja. Mood Jiasu seketika memburuk karenanya. Sekali lagi dia menegaskan bahwa tidak mau berhubungan lagi dengan Jiang Ying. Kemudian langsung menutup teleponnya dan mengabaikan teleponnya Jiang Ying yang selanjutnya. Hari ini Zhangxi menepati janjinya untuk nonton dengan Jiang Ming, tapi tentu saja suasananya tidak ada romantis-romantisnya. Malah saat tiba-tiba muncul adegan ayam, Jiang Ming tiba-tiba menjerit ketakutan. Ternyata dia fobia binatang berparuh. Dia bahkan jadi berkeringat dingin saking takutnya. Karena malu, Jiang Ming pun pergi sebentar ke toilet. Dan selama menunggu Jiang Ming, perhatian Zhangxi tiba-tiba teralih ke mesin capit di depan. Mesin capit yang ada boneka beruang kutub, yang persis dengan boneka pemberian Jiasu yang sudah dia kembalikan ke Jiasu dulu. Nah, sekian dulu untuk episode 10-nya ya Bor. Untuk episode selanjutnya ditunggu ya Bor. Dan bantu gue untuk membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Kode Dodo Film undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, terima kasih.